Pertanyaannya, apa iya kementerian atau si panitia yang mengkoordinir tadi berani mengkat gitu? Lah, staf sus presiden loh bro, di ring satu gitu loh. Nah ini yang namanya power relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali dengan saya Arif Munandar, founder dan CEO PeopleShift. Mudah-mudahan di video kali ini banyak millennials yang ngeliat ya, karena gue akan ngomong tentang kalian, tentang millennials. Walaupun tetap konteksnya dengan leadership gitu ya. Saya mau review dikit, di video yang awal banget saya udah sampaikan, leader itu boleh banyak punya kelemahan, tapi ada 3 kualifikasi yang nggak boleh ditawar dari seorang leader. Masih ingat kan ya? Dia harus cerdas, kemudian punya determinasi yang tinggi, dan juga endurance-nya harus baik. Tanpa 3 kualifikasi itu kita sulit berharap punya leaders yang akan memberikan positive impact buat lingkungan dan orang-orang yang dia pimpin. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar sih probability para millennials itu bisa punya 3 kualifikasi ini? Pertanyaan ini penting diajuin guys. Kenapa? Karena kita lihat di berbagai sektor semakin banyak millennials yang mendaki ke puncak dan kemudian punya amanah-amanah memimpin di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Bahkan di masa periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini, itu semakin banyak milenial yang masuk ke ring 1. Ya kan? Kalian pasti tahu Pak Jokowi punya serombongan staf khusus millennials yang dia rekrut dari berbagai sektor dengan berbagai background, mereka masing-masing sudah punya karya. Nah, ini asik banget buat kita obrolin ya, guys. Oke, banyak pihak yang mengatakan millennials ini mungkin agak-agak kurang tough, gitu ya, agak-agak fragile, gampang patah, gampang kecewa, gampang ngambek dan segala macam. Apakah itu benar? Saya juga nggak tahu, ya. Kita nggak bisa pastikan. Tapi saya punya pengalaman, memang dalam beberapa kesempatan ketika saya memimpin millennials, saya sering banget ketemu sama milenial yang cerdasnya luar biasa, punya banyak ide-ide brilian yang benar-benar out of the box. Kadang-kadang saya menyebutnya ini bukan out of the box lagi gitu ya, saking jahilnya itu ide gitu ya, nggak tahu dipetik dari langit mana gitu, ini benar-benar no box gitu, idenya luar biasa. Nah, ketika kemudian kita kasih keleluasan buat eksekusi, yang saya lihat apa? Ketika mereka berbenturan sama realita, misalnya ya idenya ditolak orang lain atau beberapa kali fail ketika eksekusi, mereka mulai melempem. Jadi saya akhirnya agak setuju juga ya, ternyata sebagian milenial ini ada yang terjangkiti virus ganas yang namanya COVID, bukan COVID ya, virusnya namanya adalah HHTA. Hangat-hangat tai ayam. Semangat di awal, kempes atau melempem di akhir. Mudah-mudahan kalian milenial yang nonton video ini gak masuk dalam kelompok ini. Nah, saya pengen lebih fokus ke karakter atau kualifikasi yang pertama. Pemimpin itu harus cerdas. Dan di bab ini, kecerdasan, rasa-rasanya kita gak punya alasan deh untuk meragukan para milenial. To be honest ya, saya harus ngakuin, mereka tuh cerdas banget. Kenapa? Karena mereka punya apa? Punya akses yang luar biasa terhadap berbagai sumber pengetahuan baru. Yang saya rasain apa? Hal-hal yang dulu harus saya pelajari dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Sekarang mereka bisa akses, bisa mereka pelajari dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Jadi knowledge acquisition-nya itu sangat efektif dan juga sangat-sangat efisien. Nah, persoalannya atau mari kita coba bahas kenapa mereka bisa begitu cerdasnya. Kalau saya ngerasa salah satu sebabnya adalah karena mereka ini dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang relatif ya lebih kaya dari generasi saya. Jangan tersinggung ya teman-teman millennials. Faktanya begitu loh. Rata-rata orang tua kalian itu secara ekonomi lebih sejahtera. Nah, of course dampaknya banyak ya. Pertama apa? Gizi kalian lebih baik. Makanya kan secara fisik tuh lebih bongsor gitu kan ya, lebih subur lah gitu ya, kelebihan gizi kan gitu ya. Saya rasa persentase milenial yang mengalami stunting ya kan, kekurangan gizi kayaknya kecil banget ya, mungkin di pelosok-pelosok ada, tapi saya yakin kalian enggak. Nah tentu saja gizi yang lebih baik ini membuat ya kan, modal kalian untuk membangun kecerdasan rasional itu lebih bagus lagi. Kemudian juga kalian punya orang tua yang jauh lebih peduli sama pendidikan gitu ya. Dan juga akses pendidikan kan lebih gampang ya sekarang ya. Dan orang tua kalian karena sudah pendidikan yang lebih baik daripada orang tua di generasi saya, mereka akhirnya memotivasi kalian untuk sekolah.
mereka juga akan jadi role model yang lebih baik bagi kalian, gitu ya. Nah, tadi dampaknya milenial ini berkembang menjadi anak-anak yang secara rasional lebih cerdas. Nah, tapi pertanyaan mendasar lagi adalah apakah kalau kita bicara pemimpin yang cerdas, cukup kita bicara pada dimensi kecerdasan rasional? Saya kok nggak sependapat gitu ya. Karena hari ini kayaknya basi banget kalau kita ngomong kecerdasan, ya literally identik dengan IQ saja gitu ya. Daniel Goleman yang mempopulerkan istilah kecerdasan emosional bahkan berani mengklaim kontribusi IQ terhadap peningkatan quality of life itu nggak gede. Dia bilang paling banter tuh maksimal banget 20%. 80% lagi apa? 80% lagi adalah kecerdasan emosional, IQ. Jadi kalau kita percaya pada formula ini, bisa jadi ada orang yang IQ-nya tinggi banget, tapi quality of life-nya nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena dia minus. Dia punya defisit di kecerdasan emosional. Nah, sehingga kita perlu memeriksa nih, kita perlu evaluate. Apakah para millennials nih guys, termasuk kalian yang nonton video ini punya kecerdasan emosional yang memadai. Untuk apa? Untuk berkembang menjadi orang-orang yang memimpin untuk menjadi milenial di ring 1. Gitu ya. Nah, of course kalau kita bicara kecerdasan emosional ada banyak kompetensi yang related. Kalau kita percaya sama konsepnya Goleman itu ada sekitar 18 sampai 20 kompetensi yang related dengan kecerdasan emosional. Artinya kalau kita mau bilang lu cerdas secara emosional dalam 18 sampai 20 kompetensi ini skor lu mesti tinggi gitu ya. Tapi kalau dibicarain sekarang, wah ini videonya bisa durasinya 2 hari ya. Saya mau soroti satu aja. Salah satu dari 18 sampai 20 kompetensi itu namanya adalah social awareness. Gitu loh. Ya, kita mesti aware tentang apa? Tentang posisi kita dalam interaksi sosial. Gitu ya. Kita itu ada di mana, kita jadi apa, kita ini apanya siapa, dan bagaimana pola interaksi kita dengan mereka. Artinya apa? Kita mesti sadar betul siapa yang merupakan stakeholders kita. Ya, pemangku kepentingan yang terkait dengan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya kita mesti sadar apa ekspektasi dari masing-masing stakeholder terhadap diri kita. Nah guys, dalam konteks ini saya rasa disinilah masalah yang menyebabkan ada beberapa case yang di media sosial jadi panas nih belakangan ini. Ya kan? Ada kasus Amarta misalnya, masih ingat kan ya? Ada seorang staf sus presiden yang juga CEO Amarta, sebuah fintech gitu ya. Tiba-tiba saja guys, itu menggunakan kop negara gitu ya, menggunakan kop sekretariat kabinet kalau saya nggak salah, itu menyurati para camat se-Indonesia gitu loh. Untuk apa? Untuk mendukung program yang dijalankan oleh perusahaannya. Wah itu sampai geger ya. Termasuk para pakar hukum tata negara itu komentar. Telah terjadi abuse of power, telah terjadi maladministrasi dan segala macam. Bahkan ada pakar itu yang mengatakan ini nih dosa besar yang gak berampun ibaratnya gitu ya. Memanfaatkan COVID untuk keuntungan pribadi. Ada yang mengatakan ini bisa dihukum 20 tahun. Bahkan ada yang bilang wah ini bisa dihukum mati nih. Waduh luar biasa ya. Agak ngeri-ngeri juga kita. Nah belum reda kasus Amarta, kita kemudian dengar kasus yang lain lagi. Ini terkait dengan kartu prakerja guys. Tahu kan ya? Kan kartu prakerja ini mungkin ada yang punya ya kartu prakerja ya. Kartu prakerja ini buat pemegangnya yang dapat itu bisa memberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengakses berbagai online course. Ya, yang dipercaya bisa apa? Meningkatkan opportunity kalian pemegang kartu prakerja untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Nah, dalam hal ini pemerintah itu menggandeng beberapa startup company. Gitu ya. Yang menyediakan online course. Nah, salah satunya yang dapat porsi namanya Skill Academy. Dan publik tahu kan, Skill Academy ini merupakan bagian dari startup yang lebih besar namanya Ruang Guru. Dan CEO-nya, salah satunya, CEO-nya itu adalah salah satu dari staf sus presiden. Yang tidak saya sebut namanya di sini ya, bisa di-search lah siapa namanya. Geger lah di situ. Walaupun kemudian sang staf sus itu sudah memberikan klarifikasi lewat medsos. Inti klarifikasinya apa? Satu, saya nggak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Even saya nggak pernah hadir ketika rapat-rapat dilakukan.
Ya iyalah, masa iya hadir ya kan gitu ya. Apalagi misalnya dia bilang perusahaan saya ini sudah gampang ya, sudah besar, sudah tumbuh jauh sebelum saya diminta jadi staf sus. Gitu kan ya. Dan beberapa klarifikasi yang lain. Nah, saya sebagai orang yang senang banget mengamati kepemimpinan, cuma pengen komen begini. Salah satu ukuran tadi ya, dari seorang pemimpin yang cerdas adalah dia sadar diri dan sadar posisi. Tidak selalu loh, tidak melanggar hukum itu berarti nggak salah. Dalam konteks kita sebagai pemimpin ya. Kalau kita bukan pemimpin, boleh aja kita bilang, oh selama gua nggak melanggar hukum berarti gua nggak salah. Kalau Anda cuma rakyat jelata, boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda pemimpin, kayaknya nggak gitu deh. Gitu ya. Kita punya standar yang lebih tinggi. Ada standar yang lebih tinggi, lebih mulia yang mesti jadi pegangan kita daripada sekedar hukum formal yang berlaku. Mungkin secara hukum tidak salah, tapi secara etika maybe salah. Apalagi guys, kalau kita sempat belajar sosiologi sedikit ya. Ada istilah yang sangat basic dalam sosiologi yang namanya power relations. Gampangnya kayak gini nih ya, gampangnya ya. Kalau ini staf sus nih, dia CEO dari sebuah perusahaan. Gitu ya. Kemudian ada satu kementerian yang bertugas untuk mengolah proyek kartu prakerja. Mereka menyeleksi nih ya, ada tim kepanitiaan yang menyeleksi perusahaan-perusahaan startup mana saja yang layak dilibatkan dalam proyek tadi. Masuk nih satu proposal dari PT X tadi atau dari perusahaan X tadi yang CEO-nya kebetulan jadi staf sus presiden. Pertanyaannya, apa iya panitianya nggak memperhitungkan hal itu? Apa iya itu meaningless? Ini perusahaan A, B, C, D, F, G sampai Z. Ada satu perusahaan X misalnya gitu ya. Yang diketahui CEO-nya staf sus presiden. Masa iya panitianya kemudian tidak berpikir dua kali untuk tidak meloloskan? Yang lebih kompleks lagi ya guys adalah begini. Kalau misalnya di kemudian hari ada one prestasi. Misalnya nih kinerja si perusahaan X ini yang tadi CEO-nya staf sus presiden itu nggak bagus. Gitu ya. Banyak keluhan lah dari user, ya ini kursinya abal-abal atau apa gimana ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Misalnya kejadian. Pertanyaannya, apa iya kementerian atau si panitia yang mengkoordinir tadi berani mengkat gitu? Lah staf sus presiden loh bro, di ring 1 gitu loh. Nah ini yang namanya power relation. Jadi guys, yang saya mau garis bawahi dalam konteks ini, boleh saja seorang pemimpin tidak melanggar aturan formal. Tidak ada satu pasal atau satu ayat pun yang dia langgar. Tapi dia melanggar yang namanya etika dan kepatutan publik. Nah, memahami etika dan kepatutan publik berikut segala konsekuensinya adalah bagian dari social awareness, bagian dari ukuran atau indikator apakah seorang pemimpin cukup cerdas secara emosional. Karena itu guys, sebelum kalian berani memutuskan bahwa gue cukup layak untuk jadi pemimpin publik, bercermin dulu apakah saya sudah cukup cerdas secara emosional agar kehadiran saya membawa kedamaian dan maslahat, bukan memberikan kegaduhan dan mudarat. Itu dulu guys, terima kasih, stay tough, smart, dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.